Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sering disebut dengan istilah nafza. Adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Tapi, ketiganya ini sedikit berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Narkotika bisa berasal dari tanaman, biasanya disebut narkotika alami. Terus bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman, yaitu narkotika sintetis. Zat yang sepenuhnya dibuat oleh manusia pakai zat kimia. Dan ada juga narkotika semi-sintetis yang berasal dari zat opium. Kalau psikotropika, beda lagi nih. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya jadi lebih hiperaktif. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari sumber yang alamiah maupun sintetis. Contohnya, ekstasi dan sabu-sabu. Nah, kadang ada orang awam yang nggak bisa bedain nih, mana yang narkotika, mana yang psikotropika. Perbedaan mencoloknya adalah kalau narkotika, dia bakal nurunin atau bahkan ngilangin kesadaran penggunanya. Kalau psikotropika, dia justru bakal buat penggunanya makin aktif karena pengaruhnya. Terus, ada satu lagi nih, zat adiktif. Dia itu semua jenis zat atau obat yang kalau dipakai terus-menerus bakal buat seseorang ketagihan atau adiksi. Ini mirip kayak kalau kamu main game online. Karena seru banget, jadi ketagihan. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadapin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus. Seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahgunakan narkoba? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan tidak punya teman. Jadi, mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, ada banyak cara. Misalkan, sekali-kali video call sama teman-teman, bisa sekadar bertukar kabar, atau ngebahas film terbaru. Atau, bisa juga mengajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid. Maksudnya, diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di sekolah, atau kampus, atau di tempat kerja, ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah. Seperti goes bareng. Coba deh, keluar halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar, dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh,
dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga, misalnya dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba karena iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Daripada kita kebanyakan bengong, mending kita cari kegiatan untuk mengisi waktu luang. Misalnya, menekuni hobi baru seperti berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Sudah saatnya kita menjadi generasi unggul, bebas narkoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?